Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 orang dengan saya sendiri, Rico Leonardo, dan kelima teman saya ada Mas Hari, Mas Firdaus, Mas Mario, Kak Apriela, dan Kak Livia. Di sini kita mau buat video sebagai salah satu persyaratan ujian akhir semester soft skill, yaitu analisis berpikir kritis terhadap aksi pawang hujan Mbak Rara di sirkuit Mandalika. Baik, selanjutnya saya akan membahas 6 klaim yang terdapat dalam aksi pawang hujan Mbak Rara di sirkuit Mandalika. Yang pertama adalah klaim pernyataan. Nah, klaim pernyataan ini maksudnya itu kalimat itu bersifat deklaratif dan dapat diperiksa kebenarannya. Jadi jika dilansir dari kompas.com, aksi pawang hujan Mbak Rara di sirkuit Mandalika Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB itu sangat menyita perhatian masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah non-claim. Jadi non-claim ini tidak dapat dievaluasi kebenarannya. Alasannya ya, bagaimana mungkin nih di tengah derasnya hujan, Mbak Rara seorang pawang hujan dengan penuh keyakinannya mencoba menghentikan hujan agar pelaksanaan MotoGP bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah klaim faktual. Jadi klaim faktual itu mengatakan apa yang ada dan apa yang terjadi. Nah, aksi pawang hujan Mbak Rara Istiani Wulandari tidak gentar berjalan di bawah guyuran hujan di tengah sirkuit Mandalika. Nah, di tengah-tengah diskusi yang masih hangat ini, bahkan seorang budayawan asal Solo yaitu Profesor Dr. Andrik mengatakan bahwa aksi Mbak Rara merupakan bentuk apresiasi kebudayaan yang perlu dihargai dan dihormati di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah klaim nilai, yaitu klaim nilai itu jika mengatakan ada seharusnya menempatkan nilai ya Mbak Rara ini sendiri dibayar mahal untuk menjadi avatar di pengendali cuaca untuk gelaran event. Bahwasanya gaji pawang hujan ini menyentuh angka 3 digit, di mana memang Mbak Rara pernah membeberkan honor yang diterimanya selama menjadi pawang hujan di sirkuit Mandalika. Selanjutnya adalah klaim subjektif. Jadi klaim subjektif ini berkaitan dengan standar pikiran dan perasaan. Jadi menurut Profesor Dr. Andrik Purwasito mengatakan ojo gumunan ya, jangan mudah heran. Kemudian ada ojo kagetan, jangan mudah terkejut, dan ada ojo dume, yaitu jangan mentang-mentang. Jadi memang filosofi ini bersifat penerimaan perbedaan yang tanpa adanya intervensi. Yang terakhir adalah klaim objektif. Jadi menurut Profesor Dr. Andrik, seorang budayawan juga mengatakan serta mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia itu dibangun oleh perbedaan dan keragaman budaya. Ini sangat objektif. Mengapa demikian? Karena memang pada dasarnya Indonesia itu terdiri dari berbagai keanekaragaman ataupun keberagaman, baik dari segi budaya, suku, ras, dan bangsa. Perkenalkan, nama saya Livia Stanley Juliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus dari perspektif kelompok kami. Yang pertama adalah identifikasi kasus. Sosok Rara Istiani Wulandari atau dikenal dengan Mbak Rara viral setelah aksinya menjadi pawang hujan di acara MotoGP Mandalika. Aksinya ini langsung tersebar luas di media sosial dan banyak diberitakan oleh berita nasional maupun internasional. Salah satu artikel yang kami kutip untuk bahan diskusi kami adalah berasal dari kompas.com. Yang kedua adalah analisis kasus. Sebenarnya fenomena pawang hujan ini bukan hal yang baru di Indonesia, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih mempercayai bahwa pawang hujan itu penting ketika ingin menyelenggarakan acara. Dikutip dari kompas.com, menurut budayawan asal kota Solo, Jawa Tengah, Profesor Dr. Andrik Purwasito mengatakan aksi Mbak Rara itu bukan hal luar biasa. Dirinya menyebut aksi Mbak Rara adalah ekspresi kebudayaan yang perlu dihargai dan dihormati di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Filosofi ini mendasari sikap menerima perbedaan tanpa intervensi katanya. Namun, sosok pawang hujan ini tetap tidak dapat dijelaskan secara logis karena tidak ada data-data yang bisa atau mendukung dari aksi seorang pawang hujan ini. Dan juga dikutip dari kompas.com, menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Kusmanto mengatakan
Jika dilihat dari perakiraan nasional analisis dampak cuaca milik BMKG, pada hari balapan MotoGP hujan selesai sekitar pukul 16.15 WIB atau saat aksi Barara menjadi pawang hujan. Dan menurut BMKG, memang hujan dapat diatur dengan teknik modifikasi cuaca atau TMC. Tetapi itu tujuannya mempercepat turunnya hujan dan dilakukan hanya pada awan yang berpotensi turun hujan. Cara kerja TMC dijelaskan Guru Suwanto merupakan metode tabur garam pada awan konvektif yang mengandung uap air. Sebelumnya BMKG juga telah menyampaikan perakiraan cuaca pada ajang balapan MotoGP Mandalika. Dalam laporannya disebutkan area sirkuit akan berpotensi diguyur hujan lebat. Lalu evaluasi. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis kami mengenai fenomena Barara sebagai sosok pawang hujan di acara MotoGP Mandalika ini tidak dapat diterima secara logis. Jadi di sini Epriela akan menjelaskan argumentasi kontra pada aksi Barara di sirkuit Mandalika. Baik, pada aksi Barara merupakan bagian dari kepercayaan. Artinya, memang ada beberapa orang tertentu yang mempercayai bahwa alam dan cuaca bisa dikendalikan dengan cara mengirimkan permohonan khusus kepada Yang Maha Kuasa. Penggunaan pawang hujan di sirkuit Mandalika merupakan ikhtiar dari seorang manusia agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Pawang hujan sendiri adalah salah satu agar hujan bisa dihentikan, hujan bisa dikendalikan atau dipanggil selain keterlibatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, TNI, dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN yang telah melakukan modifikasi cuaca di NTB. Dengan melakukan ritual-ritual tertentu atau bisa dikatakan sebagai mengirimkan permohonan atau meminta restu penguasa alam biar bisa menghentikan hujan. Selain itu, tidak hanya untuk memberhentikan hujan, bisa juga sebagai membasmi hama dan membuat panen menjadi lancar. Berhasil atau tidaknya hujan dihentikan pada saat di sirkuit Mandalika dengan cara menggunakan pawang hujan tidak dipastikan 100% akan berhenti. Apakah ada yang beneran efektif atau dapat dipertanggungjawabkan? Ya kan namanya juga permohonan, artinya tidak semua bisa terpenuhi. Halo, perkenalkan, saya Hari Nathanael dengan NIM 010532100029 akan menjelaskan mengenai pola deduktif. Yang pertama adalah modus ponens. Jika Mbak Rara tidak hadir dalam pertandingan MotoGP tersebut, maka hujan di sirkuit tetap terjadi. Mbak Rara hadir dalam pertandingan MotoGP tersebut, jadi hujan di MotoGP tersebut tidak terjadi. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens dalam kasus ini adalah jika Mbak Rara hadir, maka hujan tetap terjadi. Mbak Rara tidak hadir, maka tidak terjadi hujan. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis. Jika Mbak Rara hadir, maka Marquez memenangkan sirkuit itu. Jika Marquez memenangkan sirkuit tersebut, maka cuaca di sana sangat baik. Jadi, jika Mbak Rara hadir, maka cuaca sangat baik. Yang keempat adalah silogisme disjuntif. Entah Mbak Rara ke sirkuit Mandalika atau akan terjadi hujan di sirkuit, maka Mbak Rara tidak datang ke sirkuit Mandalika, jadi akan terjadi hujan di sirkuit Mandalika. Pola yang terakhir adalah dilema. Entah cuaca di sirkuit Mandalika cerah ataupun hujan. Jika cuaca di sirkuit cerah, maka suhu di sirkuit sangat panas bagi penonton. Jika hujan di sirkuit, maka pertandingan MotoGP bisa dibatalkan.
untuk melindungi pembalapnya. Jadi harus bisa memilih antara cuaca yang sangat panas atau hujan di sirkuit Mandalika. Perkenalkan, dengan saya Firdaus, NIM 010532100002. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu argumen induktif spesifik. Argumen induktif spesifik terdiri dari 3. Yang pertama analogi, kedua generalisasi, dan yang ketiga kausalitas. Yang pertama, argumen analogi adalah argumen yang bergantung pada adanya kesamaan antara dua hal atau dua keadaan. Contoh dalam kasus ini, Mbak Rara menyebut dirinya dapat menghentikan hujan seperti seorang dukun. Yang kedua, argumen generalisasi induktif adalah di dalam proses penalaran generalisasi. Contoh adalah 10 penonton laki-laki di sirkuit Mandalika suka dengan aksi Mbak Rara. Maka semua penonton itu diduga suka dengan aksi Mbak Rara. Yang ketiga, argumen induktif kausalitas adalah sebab akibat hubungan yang terjadi bersifat sahih, nyata, logis, dan bukan sebuah kebetulan. Contoh, dalam kasus ini, Mbak Rara melakukan ritual menghentikan hujan, menyebabkan hujan berhenti seketika. Perkenalkan, nama saya Mario Sigalingging. Nomor induk mahasiswa saya 010532100018. Saya akan menjelaskan tentang kesesatan berpikir dalam kasus Mbak Rara pawang hujan di sirkuit Mandalika. Yang pertama, saya akan membahas tentang argumentum ambicolum, di mana memenangkan perkara dengan suatu ancaman. Penonton harus percaya pada aksi Mbak Rara apabila tidak ingin pertandingan itu ditunda. Yang kedua, argumentum misericordiam. Ini tentang penonton percaya terhadap aksi Mbak Rara, di mana Mbak Rara ini karena sudah berusaha memberhentikan hujan di Mandalika. Dia juga mengucapkan mantra-mantra agar hujan itu berhenti. Terima kasih banyak kepada Pak Kusman yang telah memberikan kami UAS mengenai analisis berpikir kritis ini, agar kami dapat mampu lebih berpikir kritis dalam menangani setiap kasus atau membaca berita. Demikian presentasi grup 3 soft skill kelas karyawan Fakultas Hukum mengenai kasus Rara pawang hujan. Semoga video kami bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya yang ada. Terima kasih banyak Pak Kusman.